Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz Usada. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana kesepakatan kita saat pengarahan atau koordinasi proyek pembuatan e-modul SMP dan SMA IT, saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana memigrasikan modul yang sudah kita buat ke dalam AsLearning menjadi kumpulan e-modul. Nah, pertama tentunya kita harus menyiapkan modul dari pembelajaran kita atau modul mapel kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat modul pelajaran IPA kelas 8 menggunakan Canva. Dan Ustadz Sada tidak harus ya dalam bentuk Canva. Ustadz Sada boleh membuat dengan aplikasi yang lainnya, bisa di Word dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih Canva? Karena di sini saya bisa menambahkan beberapa desain-desain yang cukup menarik begitu. Seandainya nanti modul kita ini ingin kita cetak ke versi cetaknya, itu bisa lebih menarik begitu. Nah, Ustadz Sada perlu diketahui di modul kali ini atau di modul saya ini saya menggunakan alur terpadu ya. Kalau di JSIT yang saya padukan dengan sebuah alur pembelajaran yang saya dapatkan di program guru penggerak yaitu alur Merdeka. Sehingga di sini saya memberikan nama modul saya adalah modul Merdeka Terpadu begitu. Nah, tentu kita harus melihat ya tahapan-tahapan atau aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada di modul kita. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap menu-menu yang akan kita pilih ketika kita memasukkannya ke dalam AsLearning. Nah, langsung saja Ustadz, kita harus buka AsLearning kita terlebih dahulu. Nah, kita harus masuk halaman AsLearning. Nah, ini kita masuk. Nah, tentunya Ustadz Sada juga sudah dibuatkan oleh tim IT unit masing-masing user dan password yang baru, karena untuk AsLearning yang lama itu sudah tidak kita gunakan lagi usernya karena sudah kita upgrade ke versi yang terbaru. Nah, apabila Ustadz Sada mengalami kendala, silahkan menghubungi tim admin unit untuk menanyakan user dan password terbarunya. Nah, kita masuk terlebih dahulu di dashboardnya AsLearning ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian kita harus mencari course kita atau kelas yang kita kelola. Bisa langsung ke tombol My Course yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kita klik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman course yang sedang kita kelola. Nah, di sini ada course IPA jenjang 8. Jadi kita klik. Nah, misal saya ingin memigrasikan ini di sini ya, Ustadz Sada, di part 2 nanti, di topik kedua. Nah, jangan lupa sebelum kita memigrasikan, kita harus klik terlebih dahulu edit mode yang ada di sebelah kanan bagian atas. Nah, ini harus kita nyalakan dulu supaya kita bisa mengedit apa-apa yang ada di AsLearning atau di halaman kelas kita di AsLearning. Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan jadi seperti ini Ustadz Ustada. Nah, kita langsung saja ke sini ya. Karena tadi kan kita berada di sini ya, di di menu general ini, dan kita ingin menambahkan topik. Ini topik pertama adalah sel, kemudian anggaplah saya ingin menambahkan satu topik lagi. Ya, di sini misalkan modul 2 judulnya adalah sistem ekskresi misalkan. Nah, kita harus menambahkan, nanti memigrasikannya dengan cara menambahkan aktivitas atau menambahkan resource di sini. Nah, terlebih dahulu kita lihat modul kita, karena saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya pakai alur Merdeka Terpadu. Jadi yang pertama, kegiatan yang ada di modul saya adalah mulai dari diri.
Nah, seperti biasa Ustazah, sebagaimana pelatihan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, saya selalu menyampaikan kepada Ustazah supaya eh, membuat copywriting atau membuat teks untuk menyapa anak-anak, untuk memantik mereka supaya mereka mendapatkan kesan berkomunikasi di dalam modul ini dengan kita begitu. Nah, seperti ini di kegiatan mulai dari diri ini saya ingin anak-anak menuangkan pendapatnya tentang bagaimana ekspresi itu bisa membantu atau berperan dalam homeostatis tubuh. Jadi karena di sini saya ingin anak-anak menyampaikan pendapatnya, ya, termasuk juga yang kedua nanti anak-anak saya ingin mereka menganalogikan pengertian sistem ekspresi itu dengan peristiwa di sekitar atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Maka menu yang harus saya pilih yang paling tepat adalah karena mereka harus membuat catatan begitu, maka saya bisa memilih untuk menu activity and resource-nya adalah bisa kita coba untuk menu board misalkan. Nah, ini papan tulis virtual ya. Atau bisa juga kita menggunakan menu sticky note. Ya. Anggaplah kita ingin bentuknya adalah papan tulis virtual misalkan. Kita langsung pilih saja menu board di sini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan judul nama aktivitasnya sesuai dengan modul kita tadi. Aktivitasnya adalah kegiatan mulai dari diri. Nah, ini ada di modul 2, maka saya menambahkan di sini 2.1. Modul 2 aktivitas yang pertama yaitu tentang mulai dari diri. Nah, deskripsinya ini deskripsinya silakan bisa kita masukkan petunjuk, bisa kita masukkan instruksi atau copywriting yang saya sampaikan kepada Ustadzah itu di dalam kolom deskripsi ini. Sehingga kita tinggal copy paste saja apa yang ada di sini. Misalkan di sini ini teksnya ya. Teksnya kita tinggal copy paste. Nah, kita paste di sini semua. Nah, saya sarankan Ustadzah untuk menggunakan Word ya supaya lebih mudah. Karena kalau menggunakan Canva sebenarnya kita ngopi pastenya itu harus satu-satu Ustadzah. Ya. Nah, ini coba saya ingin Ustadzah juga membaca sedikit ya copywriting yang coba saya buat di aktivitas ini ya. Jadi di awal saya sampaikan kepada anak-anak, menanyakan kabar, kemudian sebagai kalimat pemantik, saya menanyakan pernahkah kalian berada pada lingkungan yang dingin cukup lama? Bagaimana kondisi tubuh kalian dan apa yang kalian rasakan ketika berada di lingkungan tersebut? Nah, tentunya kalian akan merasakan kedinginan dan lebih sering buang air kecil. Sebaliknya, ketika kalian berada di lingkungan yang panas, maka tubuh akan merasa gerah, mengeluarkan banyak keringat. Nah, berdasarkan fenomena yang kalian alami, tuangkan pendapat kalian pada kolom berikut ini. Nah, ini kan di sini saya menambahkan juga pertanyaan. Nah, pertanyaan. Maka di kolom deskripsi ini saya harus juga menginstruksikan, yaitu apa? Misal nih ya, saya instruksikan di sini, gunakan panduan pertanyaan berikut untuk menuliskan pendapat kalian. Nah, baru kita copy paste apa yang ada di sini. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita paste di sebelah sini. Ya, ini kita kasih angka biar mereka menjawab dua-duanya. Nah, ini yang kedua. Kita juga berikan, nah ini. Nah, kita copy di sini. Nah,
karena di sini ada beberapa aktivitas lagi, ya, apa itu sistem ekskresi dan lain sebagainya, dan mereka harus di sini perintahnya adalah mereka membuat analogi gitu ya. Kalau di sini menggambar, mungkin nanti kita bisa ubah sedikit, kita modifikasi sedikit karena bentuknya adalah mereka ngetik. Jadi kita pakai tuliskan analogi sistem ekskresi. Nah, agar lebih mudah mereka menjawabnya, tidak bercampur, maka kita bisa pecah lagi nanti kegiatan mulai dari diri ini menjadi 2 bagian. Sehingga kita coba edit di sini mulai dari diri, ini kita tambahkan di sini bagian pertama. Bagian 1 misalkan. Ini board setting dan lain sebagainya. Ini kita bisa nyeting colornya dan lain sebagainya. Saya kira tidak perlu ya. Kita langsung save dan display saja. Save dan display, maka nanti ustadz tampilannya akan seperti ini. Nah, kegiatan mulai dari diri. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebelum kita mulai memigrasikan tahapan atau aktivitas-aktivitas berikutnya, kita harus lihat terlebih dahulu tampilan di siswa. Oleh karena itu, saya sudah membuat user siswa yang bisa kita gunakan untuk ngecek bagaimana tampilan yang ada di siswa. Namun yang perlu ustadzah perhatikan adalah user yang kita coba untuk cek tampilan siswa itu harus kita masukkan terlebih dahulu atau kita enroll terlebih dahulu sebagai partisipan di kelas kita. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik di menu partisipan ini, kemudian kita enroll user. Jadi usernya kita enroll. Nah, ini kita saya sudah buat akun ya, uji coba. Ada 2 akun, uji coba 1, uji coba 2. Nah, uji coba 1 sudah saya masukkan di course saya, dan ini uji coba 2 coba kita juga masukkan. Nah, ini kita enroll saja. Nah, nanti kita membuka user tersebut di tab baru ya, selain Chrome yang sudah kita pakai. Misal saya bukanya di Edge. Nah, ini saya buka saja learning-nya. Kemudian saya masuk sebagai siswa. Nah, ini sebagai siswa uji coba. Nah, ini kita klik course-nya, dan karena saya sudah menambahkan siswa uji coba 1 di kelas saya, maka di sini muncul IPA jenjang 8. Nah, ini kita tinggal klik saja. Kemudian kegiatannya tadi di modul 2, sistem ekskresi. Nah, kita lihat, oh ini, mulai dari diri. Nah, kalau seandainya nanti kita klik, misalnya kita klik, nah ini akan muncul, tahukah kalian, halo Sobat IPA bagaimana? Nah ini, nah anak-anak bisa menambahkan, jadi menambahkan karena ini adalah papan virtual. Nah, misalkan saya tambahkan di sini, saya sebagai siswa saya menjawab, ini kasih nama misalkan UJ. Nah, kita jawab berdasarkan formula apa yang kalian. Sistem ekskresi berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Atau kita biar agak keren dikit, kita coba jawab pada konteks peristiwa di atas. Di atas, sistem ekskresi berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, kita pause. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, di akun kita juga harus cek ketika siswa itu menjawab, kira-kira keluarnya bagaimana, dan kita bisa cek di akun kita seperti apa. Kita tinggal lihat saja. Nah, tadi di modul ini, nah ini sudah keluar ini. Nah, di sini udah keluar. Ya. Pada konteks peristiwa di atas, sistem ekskresi berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, ketika pembelajaran di kelas, kita bisa membacakan feedback yang sudah diberikan anak-anak ini di depan kelas. Jadi nanti komputer kita hubungkan dengan LCD atau proyektor yang ada di kelas. Kemudian anak-anak yang menjawab, otomatis jawaban mereka akan masuk di akun kita. Nah, ini kita bisa tanya, misal nih di kelas saya menanyakan, Uji, tolong dijelaskan maksudnya kenapa kok kamu menjawab bahwa berfungsi menjaga
kestabilan suhu tubuh itu maksudnya bagaimana. Nah, itu bisa kita gunakan ketika kita mengajar di kelas. Nah, itu yang pertama Ustazah. Kita coba aktivitas tadi adalah aktivitas board. Nanti kita coba lagi. Ya, contoh yang kedua misalkan setelah kegiatan mulai dari diri bagian pertama, ini ada apa itu sistem ekspresi. Nah, ini kita juga ingin anak-anak menambahkan komentar atau menambahkan jawabannya secara langsung di situ. Maka kita tambahkan lagi aktivitasnya di sini. Misalkan aktivitas yang kedua, ya. Ini aktivitas yang kedua, misalnya kita pakai sticky note. Ya. Kita pakai sticky note. Di sini kita tulis ya 2.1 mulai dari diri tapi bagian yang kedua, bagian 2. Nah, seperti biasanya kita tambahkan copywriting kita yang sudah kita tulis di sini itu di dalam menu deskripsi ya. Kita tambahkan dalam menu deskripsi di sini. Oke. Nah, ini tinggal Ctrl A, Ctrl C dan Ctrl V saja Ustaz-Ustazah. Ya, cukup mudah sebenarnya. Ketika modulnya Ustaz-Ustazah sudah jadi, maka untuk memindahkan itu lebih mudah. Kita tinggal copy paste apa yang sudah kita tulis ya. Oke, misalkan ini analogi sistem ekspresi. Nah, kita tambahkan lah dikit ya. Instruksinya tuliskan analogi kalian pada sticky note di bawah ini. Selamat mengerjakan. Nah, ini kita tinggal ini saja. Kita tinggal save dan display. Nah, maka bentuknya nanti jadi seperti ini. Nah, kita cek lagi. Sekali lagi kita cek di akun siswa bagaimana penampakannya. Nah, ketika kita cek di akun siswa, maka bentuknya nanti kita coba cek. Nah, seperti ini ya, mulai dari diri bagian 2. Nah, ini anak-anak bisa menambahkan nih. Menambahkan, misalkan mereka mau menambahkan. Pesannya apa? Pesannya sistem ekspresi adalah sistem dalam tubuh yang mengatur bagaimana organ mengeluarkan zat sisa metabolisme, misalkan begitu. Nah, ini kan tidak bisa ya Ustazah menambah lagi. Nah, maka nanti bisa kita setting lagi. Kenapa? Setting di katanya, berapa kata yang bisa mereka tambahkan. Oke, misalkan kita save dulu. Nah, ini kan berarti ada kendala. Ternyata katanya terbatas, nggak terlalu banyak. Maka nggak apa-apa kita save di sini. Nah, maka akan keluar begini. Ya, akan keluar seperti ini. Kita lihat di halaman kita. Misalkan di halaman kita ini, nah kita lihat, kita reload lagi. Nah, ini akan keluar di sini ternyata banyak anak-anak. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa menambah jumlah katanya begitu ya? Kita di setting ya, kemudian di sini note settingnya kita lihat nih. Ya, apakah di limit ya? Nah, limitnya berapa? Ya, kemudian ini vote, apakah mereka bisa ngasih vote atau ngasih like begitu ke argumen teman-temannya. Ya. Sekarang kan ini kita limit. Nah, ini maksimalnya berapa kali dia nge-note. Nah, seperti itu Ustazah. Artinya mereka bisa memberikan note itu lebih dari 1. Nah, itu kita juga bisa seperti itu. Nah,
Kurang lebih seperti itu Ustaz Sada, dan kita juga ternyata bisa bisa ekspor. Misalkan jawabannya nanti kita ekspor ya. Jadi ini kita save dulu. Ya, misalkan nanti jawabannya kita ekspor. Ini bisa. Nah, di sini dia akan masuk nih jawabannya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, oh, satu ini misalkan namanya ya, namanya mereka. Oh, ternyata anak ini sudah menjawab. Oh, anak ini belum menjawab. Nanti kita bisa menganalisa di form Excel ya, secara offline misalkan kita mau memberikan penilaian kepada mereka. Nah, itu sementara ada 2 aktivitas ya, mulai dari diri dan juga nanti kita akan lanjut ke aktivitas berikutnya, yaitu eksplorasi konsep. Nah, kalau untuk eksplorasi konsep Ustadz Ustadzah, biasanya eksplorasi konsep itu berisi tentang materi-materi atau konten-konten yang akan kita bahas di dalam bab itu. Nah, sehingga ada satu menu yang ada di Axlearning yang sangat cocok untuk aktivitas eksplorasi konsep ini. Salah satunya adalah aktivitas lesson ya Ustazah. Jadi kenapa kok aktivitas lesson itu sangat cocok? Karena dia akan menyediakan beberapa fitur di mana kita bisa menambahkan konten. Misalkan ini kan ada beberapa konten ya, ginjal dan lain sebagainya. Baik itu berupa teks, berupa video, berupa audio, maupun yang lebih enak lagi di dalam menu lesson ini kita bisa ngecek pemahaman anak-anak. Jadi misal ini kita bagi beberapa part gitu. Misal kita bagi menjadi 6 part gitu ya. Nah, di part 1, 2, 3 misalkan kita jeda dengan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, itu bisa untuk menu lesson ini. Nah, bagaimana caranya? Itu insya Allah akan kita bahas di tutorial yang selanjutnya. Untuk tutorial yang pertama mungkin kita awali dengan kegiatan mulai dari diri dulu. Nah, saya kira itu Ustazah. Untuk tutorial berikutnya akan segera menyusul di part yang kedua. Mudah-mudahan Ustazah bisa segera menyelesaikan modul dan memigrasikannya ke Axlearning dan menggunakannya dalam proses pembelajaran di tahun ajaran depan 2025-2026. Saya Jeffrey, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.